Shalom, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Saat ini kita mau belajar mengenai Kejadian 11 ya. Tapi sebelumnya kita coba dengar Alkitab Suara dulu ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Seruk, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka.
anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya, di pasal ini kita tahu bahwa pasal ini terbagi dari 3 perikop ya, 3 perikop, di mana satu perikop menjabarkan mengenai Menara Babel ya. Menara Babel itu muasalnya pertama kali bahasa dikacaukan sama Tuhan, sehingga di dunia ini banyak bahasa ya, sehingga timbul. Terus yang perikop kedua mengenai keturunan dari Sem, dan yang perikop kedua turun dari Terah, di mana dari 2 perikop ini firman Tuhan mengatakan bahwa dari mana Abraham itu berasal ya. Jadi mulai dari nenek moyangnya Abraham sampai Abraham lahir gitu ya. Di sini saya akan bahas menjadi 2 bagian saja ya. Pertama bagian mengenai Menara Babel, dan yang kedua yang saya gabung antara turunan Sem sampai dengan Terah, karena intinya itu menceritakan bahwa dari mulai Sem sampai dengan Abraham, keturunan saya gabung jadi satu ya. Nah, untuk yang perikop pertama ini kita belajar mengenai Menara Babel ya. Di sini kalau kita baca, manusia pada zaman itu bahasanya satu. Ya, satu bangsa, satu bahasa ya. Dan di situ ada segelintir orang ingin mencetuskan membangun suatu menara yang intinya supaya mereka bisa berkumpul menjadi satu dan menjadi kuat gitu ya. Pada zaman itu ini tempat ada di daerah Sinear, di tanah Sinear ya, di tanah Sinear itu tepatnya di Babilonia. Babilonia mungkin saat ini itu tepatnya di sekitar Irak ya, saat ini di sekitar Irak. Kalau saya baca pasal ini ya, itu Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-6 ya, ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, kalau kita baca di firman Tuhan ini mengatakan, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Hebat sekali ya. Kita tahu bahwa kita ini Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupa. Serupa bukan berarti sama ya, mirip lah gitu ya. Dan karena kita mempunyai kemiripan, kita tuh ada unsur keilahian ya, keilahian bahwa Tuhan memberikan kita akal budi, sehingga kita tuh bisa punya kepintaran, yang dimana kepintaran itu bisa menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada ya, dari yang nggak mungkin jadi mungkin ya. Maksudnya seperti ini, kita dulu nggak pernah berpikiran, zaman dulu sekali ya, kalau kita bicara penemuan dari lampu pijar. Dulu kan lampu pijar nggak ada ya, nggak ada listrik gitu loh. Terus tiba-tiba ada listrik, ada lampu pijar ya. Dulu tidak ada yang namanya TV, seperti saat ini aja handphone ya bisa dipakai buat kamera. Itu dulu nggak pernah kepikiran orang dulu ya. Tapi sekarang bisa kejadian ya. Saya mau sharing di ada teman saya punya cerita ya. Beberapa waktu lalu saya ada makan siang, direksi makan siang, tuh salah satu teman saya ini cerita, hari ini katanya 4 tahun kejadian Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup yang kedua. Saya kaget juga, oh iya, dia dulu pernah kena sakit jantung. Jantungnya itu bocor ya, pecah. Jadi bukannya bocor dan pecah saja, jadi dia punya
jantung itu kan ada pembuluh darah dua ya, aorta ya. Terus ada yang saluran yang dari atas ini ke bawah. Dia punya saluran ke bawah, ini sampai dekat-dekat daerah arah ke ginjal itu pecah ya. Pecah, tapi dia nggak apa-apa kondisi, cuman dia suka lemes gitu ya. Ini ngeri banget. Terus yang kedua, dia punya yang di sini yang ke arah jantung itu, dia punya kan kalau jantung yang ke paru-parunya itu kan ada kayak selang gitu. Nah, selang itu ada double-nya itu yang dalamnya itu crack. Jadi sempat dibawa sampai dari Penang terakhir dari Malaysia ke Singapura terakhir. Pada saat itu dia dihadapkan pilihan bahwa dia tuh nggak akan bisa bertahan lama. Gak lebih dari 1 hari itu kalau dia nggak dioperasi, dia lewat ya. Tapi entah gimana tuh dia bisa lewatin ya. Dan emang dia percaya ini kuasa Tuhan memberikan dia kesempatan. Dan pada saat itu dokternya itu sampai berembuk ya. Ada 4 atau 5 dokter untuk berembuk. Karena masalah ini langka dan emang nggak gampang. Jadi kemungkinan itu cuman kalau nggak salah cuma sekitar 5 sampai dengan 10% untuk hidup. Nggak mungkin dia lewat gitu loh. Selain itu kalaupun dia lewat, dia harus pesen, dia punya kan dia harus ganti, dia punya saluran darahnya itu yang pecah itu dengan satu alat yang dia harus beli dari London. Itu lama, bisa semingguan. Singkat cerita, akhirnya dia berhasil untuk diselamatkan, dia dioperasi. Tapi prosesnya yang saya lihat luar biasa itu, dokternya ngomong begini, bagian atas saya bisa untuk perbaiki, tapi bagian bawah yang retak itu saya belum tentu bisa ya. Jadi kemungkinannya 50-50. Dan bagian atas yang dia harus ganti dengan nama alatnya apa yang dia harus beli, elephant trunk namanya ya, elephant trunk. Itu kayak belalai gajah ya, buat ganti dia punya itu harus di bypass emang pasti. Dia bisa untuk operasi itu, tapi pada saat dia ganti trunk itu dia harus jahit. Nah, pada saat jahit itu banyak darah yang keluar. Jadi kemungkinan untuk bisa berhasil pun itu 20%. Ya, jadi ngeri banget. Tapi dia sudah nggak punya pilihan, sehingga dia harus terus ya dia berserah pada saat sama Tuhan ya. Orang ini orang Kristen, tapi hidupnya jauh dari Tuhan ya. Tapi pada saat kejadian itu dia merasa dekat banget dengan Tuhan, dia berserah. Dia bilang ya udah, kalau emang jalan seperti ini dilakukan gitu, karena kebersihan sangat sedikit banget. Dan dokter belum jaminkan untuk bisa pulih, karena pada saat dia pulih ada 2 kemungkinan, dia akan lumpuh atau dia akan normal, cuman ingatannya akan sedikit bermasalah gitu loh ya. Karena pada saat dioperasi itu kan banyak darah yang keluar, jadi oksigen yang ke otak pun akan berkurang, dan dia punya saraf-saraf yang ke bawah itu bisa menyebabkan dia lumpuh. Jadi luar biasa perjuangannya itu ya. Tapi puji Tuhan dia bisa lewatin gitu loh. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal saat ini, Tuhan bilang bahwa mulai dari saat ini tidak ada satupun dari manusia akan lakukan tidak terlaksana. Bisa, makanya kalau manusia itu menciptakan bisa seperti itu, Tuhan ya, luar biasa ya. Makanya kita kalau benar-benar tidak percaya sama Tuhan dan beriman sama Tuhan, akhirnya kita jadi ateis dan merasa tuh kita bisa melakukan segala macam. Padahal ada satu hal, kita ini mirip dengan Tuhan, tapi serupa dengan Tuhan, tapi nggak sama. Tetap banyak hal-hal yang kita nggak bisa lakukan tanpa pertolongan dia. Teman saya bilang dokter itu berumur sampai 45 orang loh. Jadi emang di luar negeri ini hebat ya, dokter nggak sendirian melakukan hal itu, jadi ada timnya gitu ya. Bayangin kalau misalnya itu udah dilakukan dengan baik sampai 5 bahkan 10 dokter sekalipun, kalau Tuhan nggak mengizinkan untuk dia hidup, dia nggak akan hidup juga ya. Jadi kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita bisa lakukan, kalau Tuhan tidak ikut campur tangan, nggak mungkin kejadian. Tapi bahayanya ya, orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, dia merasa dia seperti dewa ya, seperti Tuhan ya. Makanya teman-teman ada di sini, beruntung sekali kita ini bisa kenal Tuhan dari sejak dini ya, sehingga kita percaya ya bahwa segala sesuatu yang kita bisa lakukan, yang bisa berhasil itu Tuhan punya campur tangan ya. Ingat itu ya.
Berikutnya kita masuk ke perikop terakhir ya, yang mengenai silsilah keturunan dari Sem, Tera sampai dengan Abraham ya. Kalau kita baca dia punya pasal ini ya, bahwa ini menceritakan bahwa keturunan daripada Sem sampai dengan Abraham lahir. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang ke-31, kita baca sebentar ya. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Ya, jadi kalau kita sering dengar bahwa Abraham keluar dari Ur Kasdim ke Kanaan, ya emang Tuhan suruh. Tapi sebenarnya bukan hanya Abram itu adalah Abraham. Pada saat itu Abraham belum berubah namanya ya. Ya, para Abraham itu berubah namanya pada saat Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa dan bangsa yang besar. Nah, menurut saat itu dia diberi nama sama Tuhan Abraham ya. Tapi sebelum namanya Abram. Nah, kembali ke ayat ini, kalau kita lihat bahwa Abraham keluar dari Ur Kasdim itu bukan hanya dengan istrinya Sarah atau dengan keponakannya Lot ya. Keponakannya Lot dari dia punya saudaranya Haran ya. Haran punya anak namanya Lot, dan Haran meninggal duluan, dan anaknya Haran ini Lot sebagai keponakannya Abraham diajak bersama-sama pergi. Yang ngajak ini sekarang dengan Tera yang mengajak ya. Jadi bukan hanya Abraham aja, tapi Tera mengajak anak dan mantunya serta keponakannya keluar dari Ur Kasdim ya, sesuai dengan perintah Tuhan untuk ke Kanaan. Jadi di sini luar biasa imannya, bukan imannya Abraham, kalau saya lihat juga Tera juga ya, karena Tera ini juga kan bapaknya dari Abram ya, sehingga dia percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia menjadi satu bangsa yang besar ya, dan dibawa ke tempat yang memang Tuhan janjikan ya, tempat tanah Kanaan. Di sini kalau kita baca pada saat ini bahwa siapa di sini ada salah satu adiknya Abraham, namanya itu Nahor ya. Nahor itu dia menikah dengan keponakannya ya, dari anak Haran punya anak. Jadi dia punya saudara laki-laki, punya anak perempuan, terus dinikahin sama si Nahor ya. Pada zaman itu emang bisa terjadi pernikahan, kalau saya bilang agak sedarah ya, karena sama-sama bapak dan Nahor ini kan satu keluarga. Pada zaman itu diizinkan ya sama Tuhan. Kalau saat ini nggak diperbolehkan kalau misalnya masih satu hubungan sangat dekat ya, apalagi kalau kita orang Chinese marga gitu, itu nggak bisa ya. Tapi sekarang ini kalau satu marga udah boleh karena udah banyak banget ya. Tapi kalau satu dekat sekali masih nggak boleh, terutama sekali dari keturunan laki-laki ya, yang marganya sama, itu biasanya nggak boleh. Kalau dari marganya yang dari perempuan masih boleh, tapi itu pun kalau nggak kepaksa ya. Ya, saya mau cerita di sini ya, Emang kalau saya lihat di sini pada zaman itu Tuhan izinkan, dan anaknya pun nggak ada masalah ya. Kalau saat ini kan kalau misal seperti itu kejadian, anaknya bisa bermasalah lah segala macam, memang nggak boleh gitu ya. Saya mau cerita di sini, saya punya cici saya ya. Cici saya itu pernah ada kejadian, dia dulu ya pacaran sama masih sepupu. Jadi mama saya sama mamanya yang pacar ini kakak beradik ya. Itu nggak ketahuan sih ya, sampai suatu ketika ketahuan karena makin lama kok makin deket gitu ya. Dan kebenaran cici saya ini sebenarnya udah mau ditunangin sama saudara jauh gitu ya. Kok tiba-tiba dia nggak mau. Nah itu mama saya marah banget, dan saya panggil ya, karena mama saya punya cici gitu ya. Itu juga nggak setuju karena masih deket kan gitu loh, nggak boleh gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu
pada zaman saat ini dengan zaman dulu itu terlalu berbeda ya, karena zaman dulu itu kan orang tidak banyak dan emang Tuhan izinkan untuk melakukan hubungan pernikahan dengan saudara-saudara dekat gitu ya. Nah kalau saat ini itu tidak, karena kenapa? Karena kita ini semakin hari kan semakin tertata secara moral. Karena kenapa? Pada saat Tuhan Yesus naik itu kan dia memberikan Roh Kudus turun ya, sehingga kita diberikan pengertian itu lebih banyak mengenai hikmat Tuhan. Saya percaya sekali akan hal ini. Jadi moral kita mungkin saat ini dibandingkan moral kita pada zamannya Lot, pembakaran Sodom dan Gomora dan lain-lain, itu mungkin moralnya itu lebih bejat ketimbang saat ini. Karena kenapa? Pada saat itu Roh Kudus belum diturunkan. Ya, saya yakin dan percaya banget bahwa Roh Kudus itu yang membatasi setiap manusia itu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak bermoral, ya. Sehingga hati nurani kita tuh digerakkan oleh Roh Kudus itu untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak izinkan untuk kita lakukan ya. Makanya saat ini kalau misalnya terjadi ada kejadian yang seperti nggak bermoral, itu saya bilang itu masih sebagian kecil kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Sampai bencana air bah, terus Tuhan menurunkan api di Sodom dan Gomora, itu manusia tuh lebih bejat, lebih parah dibanding saat ini gitu loh. Karena kejadian itu benar-benar orang tuh berdosanya luar biasa sekali, sehingga Tuhan ngamuk banget dan marah banget gitu loh. Dan pada saat ini dengan turunnya anugerah Tuhan akan Roh Kudus yang Tuhan berikan pada setiap kita, apalagi anak-anak Tuhan yang percaya, itu mengontrol kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, moral-moral buruk itu untuk tidak terlalu jauh ya. Adik kita percaya, makanya kalian sebagai anak-anak Tuhan saat ini yang percaya Tuhan lebih dini waktunya, itu Tuhan memberikan suatu Roh Kudus yang luar biasa kuatnya, sehingga saya yakin dan percaya bila mana adik-adik teman-teman suatu saat jatuh dalam dosa atau gimana, akan cepat kembali ke Tuhan. Karena kenapa? Karena penguasaan Roh Kudus atas diri kita ya. Jadi adik harus ingat selalu ya, dan selalu tanya Tuhan dalam segala hal ya, bahwa setiap langkah kita tidak lepas dari kontrol Tuhan ya. Terima kasih. Shalom.